Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Anggerini Megastasia dengan NIM 240701502019 dari kelas B. Di sini aku akan menceritakan pengalaman perkembanganku sejak aku bayi hingga aku dewasa. Hai, aku Anggerini Megastasia, lahir di Jayapura pada tanggal 20 Mei 2006, yang berarti saat ini aku berusia 18 tahun. Aku merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, terlahir dari pasangan yang penuh kasih sayang. Ayahku bernama Marzuki Muhammadilo dan ibuku bernama Nazmiati Hadir. Sejak kecil, aku sudah memiliki berbagai hobi, salah satunya adalah berenang dan berlari. Hobi-hobi tersebut juga menjadi caraku untuk melepas penat dan menikmati waktu luangku. Dan saat ini, aku sedang menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Teori yang aku ambil adalah teori perkembangan Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, terdapat 4 tahapan kognitif. Yang pertama ada tahap sensori motor 0 hingga 2 tahun. Yang kedua ada tahap praoperasional 2 hingga 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret 7 hingga 11 tahun. Dan yang terakhir ada tahap operasional formal 11 hingga 16 tahun. Masa prenatal. Selama masa dalam kandungan, ibuku mengalami ngidam, yaitu lalapan mujair, yang hampir setiap hari dikonsumsinya pada trimester pertama. Pada masa ini juga diwarnai mual-mual parah dan produksi air liur yang berlebih, sehingga ibuku selalu membawa wadah untuk menampungnya. Memasuki trimester kedua, kondisinya mulai membaik dan ibuku mulai menikmati kehamilannya. Pada masa ini juga, gerakanku di dalam kandungan menjadi lebih aktif seperti menendang. Hal ini memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi ibuku. Pada trimester ketiga, gerakanku semakin kuat, meskipun ukuran tubuhku yang membesar membuat ibuku merasa kurang nyaman dan perlu banyak istirahat. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 2006, tepatnya pada pukul 13.45 waktu Indonesia Timur, aku lahir melalui operasi sesar di Rumah Sakit Martin Inday, Jayapura, Papua, dengan berat 4 kilo dan panjang 39 cm. Tahap sensori motor 0 hingga 2 tahun. Pada tahap perkembangan sensori motor 0 hingga 2 tahun, bayi mulai menyusun pemahaman dunia dengan mengoordinasikan pengalaman indera dan gerakan motorik. Perkembanganku sangat pesat sejak lahir. Ibuku berkata bahwa aku jarang rewel yang membuat orang tuaku merasa bersyukur. Pada usia 4 hingga 5 bulan, aku mulai merangkak dan menunjukkan rasa ingin tahu. Pada usia 6 hingga 9 bulan, aku belajar berjalan dengan memegang dinding atau perabotan. Sehingga pada usia 10 bulan, aku bisa berjalan tanpa bantuan meskipun langkahku masih goyah. Pada usia 11 bulan, aku mengucapkan kata pertamaku, yaitu dengan sebutan ibu. Pada usia 1 tahun, aku mulai meniru kata dan gerakan orang dewasa, serta menguasai keterampilan motorik halus seperti memegang sendok. Pada foto, aku sedang memegang HP, walaupun tidak mengerti memakai HP seperti apa. Pada usia 2 tahun, kemampuan berbicaraku berkembang menjadi kalimat pendek. Aku berjalan lebih lancar dan mulai berlari. Aku juga semakin aktif berinteraksi dengan anak-anak lain yang menunjukkan bahwa perkembangan sosialku yang baik. Tahap praoperasional 2 hingga 7 tahun. Pada tahap praoperasional 2 hingga 7 tahun, aku mulai mengembangkan kemampuan berpikir simbolik dan menggunakan bahasa dengan lebih baik. Salah satu aktivitas favoritku adalah bermain peran, seperti berpura-pura menjadi dokter yang sedang merawat boneka. Hal ini menunjukkan imajinasi dan kreativitasku. Aku juga mulai belajar makan sendiri, meskipun sering berantakan, serta dilatih untuk toilet training yang meskipun ada beberapa tantangan, namun dapat berjalan dengan cukup lancar. Pada usia 4 tahun, aku mulai masuk taman kanak-kanak atau TK, dan mulai belajar mengenal huruf, angka, serta berinteraksi dengan lebih banyak teman. Pengalaman ini membantu mengembangkan kemampuan kognitif dan sosialku. Aku juga sangat aktif mengikuti berbagai perlombaan, seperti menari, menggambar, mewarnai, dan menulis tegak bersambung, yang tidak hanya memberikanku kesempatan untuk berekspresi, tetapi juga membantu membangun rasa percaya diri.
Salah satu pencapaian yang sangat aku banggakan pada tahap ini adalah belajar naik sepeda tanpa roda bantu, yang menunjukkan keberanian dan ketekunanku dalam menghadapi tantangan. Tahap operasional konkret 7 hingga 11 tahun. Pada tahap operasional konkret 7 hingga 11 tahun, aku mulai memasuki sekolah dasar dan belajar berbagai hal lebih mendalam seperti membaca, menulis, dan berhitung. Aku juga mulai memahami pentingnya belajar teratur dan mengikuti aturan di sekolah. Selain kegiatan belajar, aku juga aktif dalam ekstrakurikuler seperti olahraga dan seni yang membantu mengembangkan keterampilan dan membangun rasa percaya diriku. Aku juga mengikuti perlombaan seperti menjadi mayoret, ikut fashion show, dan menjadi model. Selain itu, aku belajar tentang kerjasama dalam tim dan pentingnya berinteraksi dengan teman-teman sebayaku. Orang tuaku juga berperan besar dalam membentuk rasa tanggung jawabku. Mereka mengajarkan aku untuk mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri, meskipun awalnya membutuhkan bantuan. Hal ini membuat aku semakin percaya diri dan menyelesaikan tugas dengan sendiri. Orang tuaku juga mengingatkan untuk menjaga kebersihan, seperti merapikan tempat tidur, membuang sampah, dan membersihkan mainan setelah bermain. Tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Pada tahap operasional formal ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak, logis, dan hipotetis. Pada tahap ini, aku mulai menunjukkan kemampuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang logis. Misalnya, ketika menghadapi tugas sekolah yang kompleks, aku tidak lagi hanya mencoba-coba secara acak, melainkan mampu merancang eksperimen atau strategi yang terencana untuk menemukan sebuah jawaban. Selain itu, aku juga mulai memahami dan merenungkan konsep-konsep abstrak seperti keadilan, kebebasan, tanggung jawab, serta nilai-nilai moral yang lebih luas, sehingga seringkali tertarik untuk berpartisipasi dalam diskusi atau debat mengenai isu-isu sosial yang kompleks. Dengan kemampuan berpikir reflektif yang semakin berkembang, aku mulai mengeksplorasi identitas pribadi dan mempertimbangkan aspirasi masa depanku, seperti cita-cita atau bidang yang diminati untuk dikembangkan. Pada tahap ini juga, aku cenderung mempertanyakan aturan atau norma yang sebelumnya diterima begitu saja, mencoba menganalisis alasan di balik keberadaannya. Proses ini membuka peluang untuk berpikir secara kritis tentang dunia di sekitarku, sekaligus mendorong pemahaman yang lebih dalam terhadap hubungan sosial, nilai, dan makna hidup. Tahap ini juga menjadi fondasi penting dalam membangun kemampuan intelektual, emosional, dan sosial yang matang.